Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita lihat bagaimana para ulama memahami ayat-ayat tersebut untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, yang mudah-mudahan dengan itu kualitas iman kita semakin bertambah dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin baik. Karena itulah tujuan hidup kita, bagaimana seharusnya iman ini senantiasa semakin kuat dan bagaimana kemudian kualitas ketakwaan kita semakin baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau semakin bertambah umur kita tidak diiringi dengan peningkatan dan kebaikan takwa kita kepada Allah, maka tentu hidup kita menjadi kehidupan yang sia-sia. Karena iman dan takwa inilah yang kemudian menjadi tolak ukur kebahagiaan kita di akhirat nanti terutama. Karena alam dunia ini kan sementara. Paling lama 100 tahun, 120 tahun juga nggak ada ya. 100 tahun itu jarang lah. 90, 80 masih ada. Setelah itu kita akan menghadapi satu alam yang tidak ada berujung, alam yang tidak ada hitungan. Alam yang memang tidak ada akhirnya, yaitu akhirat. Allah menyebutnya sebagai alam keabadian yang akan dijalani oleh kita manusia. Dan tentu di alam itu kita harus berpikir bagaimana alam keabadian itu adalah alam atau tempat di mana kita bisa berbahagia, bukan malah sengsara. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang kita sembah, yang kita cintai, dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, lalu kemudian dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tadabbur Al-Quran kali ini kita akan coba melihat pelajaran atau tadabbur dalam surah Al-Kafirun, di mana surah Al-Kafirun ini tema utamanya adalah membahas mengenai batas toleransi.
Jadi surah Al-Kafirun, ya, tadabbur surah Al-Kafirun mengangkat tema batas toleransi. Surah Al-Kafirun sebagaimana yang saya baca, saya kutip dari kitab atau buku yang ditulis oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri, ya. Dalam bukunya yang berjudul Tadabbur Juz Amma, beliau menyebutkan bahwa surah Al-Kafirun di dalam sejarahnya, ya, para mufassir menyebutkan bahwa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Jadi surah ini turun di kota Mekah, dan posisi turunnya setelah turunnya surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Ma'un dulu, baru kemudian surah Al-Kafirun. Nah, Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad ini sering membaca surah Al-Kafirun dalam setiap sholat maghribnya. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata bahwa Nabi membaca dalam sholat maghrib, ya, Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, di dalam kitab hadisnya. Jadi surah Al-Kafirun ini, ya, setelah turun di Mekah menjadi surah yang lazim, ya, yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat maghrib di rakaat pertama, dan kemudian di rakaat kedua Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Sehingga kemudian umum, ya, kita memadankan surah Al-Kafirun itu dengan surah Al-Ikhlas. Di satu sisi, ya, kalau kita lihat, ya, arti bunyi surat Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas ini senada, seirama. Di dalam surah Al-Kafirun, ya, Allah menegaskan, ya, mengenai keistiqomahan seorang muslim di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam surah Al-Ikhlas, ya, di situ menegaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi senada, seirama, nyambung. Jadi kalau boleh dibilang pasangannya, ya, surah Al-Kafirun, pasangannya adalah surah Al-Ikhlas. Sehingga kemudian umumnya kita dengar, ya, biasanya kalau ya sholat, ya, saya juga suka begitu, ya. Kalau malam misalnya mau ringkas sholat malam, baca surah Al-Kafirun, kemudian rakaat berikutnya surat Al-Ikhlas, gitu. Atau mungkin sholat sunnah lainnya, sholat, ya, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat sunnah fajar. Kalau sudah baca surah Al-Kafirun di rakaat pertamanya, maka rakaat keduanya nyambungnya ke surah Al-Ikhlas. Karena memang, ya, ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah membuatnya seperti itu. Nah, tema surah ini, kata Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri, adalah prinsip tauhid dan juga toleransi yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Di mana, ya, ini konteks ayat ini dahulu adalah ketika kaum musyrikin pada waktu itu mengajak damai. Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrikin Quraisy ini menawarkan konsep toleransi yang dianggap bisa menyelesaikan konflik antara mereka dengan Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Yang sebetulnya konflik itu dibuat oleh mereka sendiri. Rasulullah nggak mau konflik, ya, Rasulullah kan cuma menawarkan agama, dan nggak ada unsur pemaksaan, nggak ada. Kalau kalian nggak ikut kalian saya bunuh, nggak ada. Ya, Rasulullah cuma bilang kalau kalian nggak terima, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas itu, kan, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kalau kalian taat ikut kepadaku, maka Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Sebatas itu, kan, tidak ada Rasulullah kemudian menyampaikan kalau kalian mengingkariku, lihatlah, ya, saya pancung satu-satu, kan, nggak ada. Hanya sebatas itu. Tetapi kemudian itu dimaknai melebihi batas, ya. Dianggap sebagai sebuah ancaman, sehingga kemudian
tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu oleh orang musyrikin, ya, lebih kepada kemudian menyulut api konflik antara mereka dengan kaum muslim dengan Rasulullah SAW dan umat Islam. Nah mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, ya, mengatakan, ya, bahwa mereka siap untuk menyembah, ya, Tuhannya Nabi Muhammad SAW selama setahun. Dan setelah itu, ya, setelah setahun mereka menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, ya, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala konsekuensinya, begitu. Nah kemudian mereka kepada kaum muslimin, ya, kepada Rasulullah dan para pengikutnya bergantian untuk, ya, bertukar posisi, ya. Ya, di tahun per tahun ini kita akan menyembah, ya, menyembah Tuhanmu sebagaimana yang kamu kehendaki. Tapi di tahun berikutnya gantian kamu yang kemudian menyembah Tuhan-Tuhan kita dengan prosedur yang kita mau, gitu. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setelah adanya penegasan, ya, dari kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy Mekah ini, itu yang mereka tawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menengahi konflik, gitu, ya. Udahlah, daripada kita ribut-ribut aja, kita ambil jalan tengah. Jalan tengahnya kita siap setahun ini kita ikut kamu. Kita akan menyembah, ya, beribadah dengan cara kamu, ya, menyembah Tuhan yang kamu sembah. Nah, tapi nanti di tahun berikutnya, ya, gantian, giliran kamu dan pengikut kamu, ya, ikut kami, ikut menyembah, beribadah dengan cara kami. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian, ya, mendudukkan, ya, memperjelas kepada Rasulullah SAW batas-batas toleransi, ya, batas-batas toleransi. Nah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dibolehkan untuk bertoleransi dan apa yang merupakan prinsip tetap atau konstan yang tidak boleh berubah dalam semua kondisi. Jadi, ya, namanya toleransi itu kan ada aturan yang harus dipatuhi, gitu, ya. Ada sikap yang harus diambil. Nah sikap ini yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dudukkan, Allah jelaskan, sehingga semakin jelas bagi seorang muslim ini aturannya dalam toleransi yang boleh diikuti, tapi ini aturan yang dalam toleransi tidak boleh diikuti oleh seorang muslim. Jadi yang fleksibel ada, yang mutlak konstan tetap tidak berubah juga ada. Jadi di sini kemudian memperluas, ya, ya, gambaran toleransi yang ada di dalam Islam. Jadi kita mengenal konsep toleransi, ya, kita punya konsep toleransi, konsep tasamuh, tetapi kemudian konsep itu sudah didudukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian ini menjadi catatan bagi setiap muslim, ya, jangan sampai kemudian mengedepankan toleransi dengan mengabaikan batas-batas yang telah Allah tetapkan. Ya, kalau kita langgar batas itu, ya, maka kita disebut sebagai orang yang melampaui batas. Nah, tidak ada tempat bagi orang yang matinya dalam posisi sebagai orang yang melampaui batas kecuali siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, gitu, ya. Jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kemudian batas-batas ini harus kita pahami agar kita tidak terjerumus ke dalam murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mereka yang bersedia mengikuti risalah Rasulullah SAW sudah semestinya mengikuti semua aturan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan mereka yang enggan mengikuti, ya, dalam hari ini, ya, mereka yang jelas-jelas, ya, mengingkari Rasulullah SAW, nah, dipersilakan memilih dan melanjutkan apa yang mereka yakini. Namun masing-masing beribadah tanpa mengganggu pihak lainnya. Ya. Itu kan konsep konsep damainya Islam. Bahwa Islam tidak menghendaki adanya pemaksaan, ya, mengharamkan pemaksaan. Kan dalam ayatnya juga jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tetapi, ya, ada batasan jelas, ya,
bahwa ketika kita sudah bersedia mengikuti risalah, ya sudah bersedia mengekor, ya, mengekor kepada Nabi Muhammad, maka ya ada konsekuensinya, ada aturan-aturan yang memang harus kita taati, kita ikuti. Ya, dalam artian ya suka tidak suka ya ikuti aturan itu. Ya, karena kita memilih untuk berada mengekor di belakang Rasulullah SAW. Dan itu tidak dipaksa, ya tidak ada paksaan bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan ya, wa man sa'a falyakfur wa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Ya, siapa yang mau ya silakan beriman. Ya, siapa yang mau kafir ya silakan kafir. Tapi ya itu tadi, ya keimanan dan kekafiran konsekuensinya akan kita tanggung sendiri. Ya Allah kan cuma menjelaskan kalau beriman konsekuensinya ini, kalau kafir konsekuensinya ini. Siapa yang menentukan? Ya kita lah. Kita mau yang mana? Orang normal tentu akan cari yang terbaik. Allah sebutkan kalau beriman ya konsekuensinya ya ada ibadah yang harus dibuat, ada aturan yang harus ditaati, dan itu berujung kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kan janjinya begitu ya. Nah, siapa yang kafir ya terserah mau berbuat apa ya terserah, tetapi ada konsekuensinya. Kekafiran itu kemudian akan berujung kepada penderitaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Nah, orang normal ya tentu cari yang baik lah ya. Nah, kan hanya sebatas itu. Nah, jadi mereka yang tidak mau, mereka yang enggan begitu mengikuti Rasulullah SAW, ya tidak ada persoalan bagi Rasulullah, tidak ada persoalan bagi kita umat Islam, tidak ada masalah ya bagi kita kaum muslimin kalau ada orang yang kemudian mengatakan kami nggak mau ikut Muhammad, kami nggak mau berislam, ya kami ingin hidup dengan cara kami, ya silakan, tidak ada masalah. Tidak ada kemudian kita datang kepada mereka lalu mengacungkan pedang, menodongkan senjata. Kamu tidak boleh begitu, kamu harus ikut Islam. Tidak ada. Makanya kalau kita dalam sejarah, ya, sejarah peradaban dunia, ya, wilayah-wilayah yang pernah diduduki oleh kaum muslimin dan dikuasai oleh kaum muslimin, ya, tidak ada kemudian pemaksaan agama. 1000 tahun ya dinasti Mughal kalau nggak salah ya, menguasai India ya. Tapi tidak ada orang Hindu yang kemudian dipaksa untuk jadi Islam. Bahkan sekarang kita lihat bagaimana Hindu berkuasa di India. Kalaulah Islam di India dulu ya, penguasa Muslim di India dulu memaksakan agama, ya, menodongkan senjata, ya, mengacungkan pedang kepada mereka yang bukan Islam untuk masuk ke dalam Islam, tidak ada orang Hindu yang akan tersisa di India gitu. Tapi faktanya mereka sekarang menjadi penguasa di India. Jadi tuduhan omong kosong ya ketika ada orang mengatakan Islam memaksakan agamanya kepada penganut agama lain, tidak ada. Ya, semuanya bebas, ya, silakan. Ya, Rasulullah, ya, Islam hanya menjelaskan konsekuensinya. Kalau beriman dengan imannya cara Islam, ya ini konsekuensi dan apa yang akan didapatkan. Yang tidak mengikuti menurut Islam juga ada konsekuensinya. Nah, itu kembali kepada kita. Percaya atau tidak ya terserah. Cuman yang menjadi catatan adalah ya, masing-masing beribadah dan masing-masing beribadah tanpa mengganggu pihak lain. Kita orang Islam dilarang mengganggu agama lain. Akan ada istilahnya kafir zimmi, ya, orang-orang yang bukan Islam tetapi mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Ya, bukan hanya tidak diganggu, bahkan dilindungi. Artinya kalau ada orang yang mengganggu mereka, sama halnya mengganggu kaum muslimin. Nah, dalam Islam seperti itu gitu, penegasannya. Sehingga kemudian penganut agama lain, ya, ketika mereka tinggal di wilayah kekuasaan Islam, ya mereka aman, sejahtera gitu ya. Sejahtera dalam artian mereka memiliki hak kebebasan untuk menjalankan agama. Bahkan tidak hanya menjalankan agama, kehidupan mereka juga di bawah naungan perlindungan kerajaan atau penguasa muslim. Nah gitu kan.
Karena ya itu tadi ya, wilayah agama, wilayah kita, wilayah hati kita masing-masing. Ya, silakan saja ya. Toh konsekuensinya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, asal jangan saling mengganggu saja. Ya. Nah, orang Islam tidak mengganggu orang di luar Islam. Nah, demikian juga kita berharap orang di luar Islam tidak mengganggu kita orang Islam. Nah, kalau sudah melanggar itu, ya, kita orang Islam tidak ganggu mereka, kemudian mereka mengganggu kita juga. Nah, masa kemudian kita disalahkan kalau melawan, gitu ya? Masa kita dianggap teroris kalau kemudian kita membela diri? Nah, itu kan satu hal yang aneh ya. Kita yang diganggu, kita yang diusili, kemudian kita membela diri, kita disebut sebagai teroris. Nah, ya, ini kan satu pemutarbalikan fakta yang tidak benar. Ya. Jadi kalau kita ngaji di mana aja begitu kan, ya, secara umum, ya, konsep ini memang begitu, diakui oleh semuanya. Ya. Konsep rahmatan lil alamin Islam itu begini. Ya, kalau ada yang menyimpang dari ini, itulah yang mereka yang kita sebut sebagai orang-orang yang sesat, gitu kan. Ya, kalau bicara sesat, semua agama punya potensi pengikut yang sesat, gitu kan. Ya, tidak hanya Islam ya. Di Kristen juga ada Kristen yang sesat, begitu kan. Di Hindu juga ada Hindu yang dianggap sesat, begitu ya. Di Buddha juga sama, ada dianggap yang sesat. Ya, semuanya punya, begitu kan. Dan orang-orang sesat ini punya catatan buruk bagi agama masing-masing, gitu. Ini kan umum gitu ya. Tapi kemudian kesesatan mereka jangan dijadikan sebagai alat untuk mengeneralisir semua penganut agama. Ya. Gara-gara ada orang Islam yang sesat, lalu kita anggap semua orang Islam itu sesat. Ini kan nggak fair ya. Nggak fair juga kalau katakan ada orang Kristen yang sesat, kita katakan semua orang Kristen itu sesat. Ya nggak fair juga itu kan. Nah, jadi semuanya kembali kepada kadar itu ya. Nah, mereka yang memiliki keyakinan sebagaimana keyakinannya umat Islam ya, dan memiliki kebebasan dalam melaksanakan apa yang diyakininya. Nah, jadi masing-masing ya diberikan kebebasan. Yang Islam dengan keyakinan keislamannya bebas untuk melakukan ya, keyakinannya. Yang tidak Islam, yang bukan Islam, non-Muslim ya juga bebas mengamalkan keyakinannya ya, dengan batas itu tadi ya, tidak kemudian menimbulkan gangguan kepada satu sama lain. Ya, kita mau bikin acara, pikirkanlah jangan sampai acara kita mengganggu orang agama lain gitu. Ya, agama lain juga sama, kalau dia mau bikin acara, pikirkanlah jangan sampai kemudian mengganggu kaum umat beragama lain. Kita kan ada ya perayaan-perayaan agama, kalau di dalam Islam banyak ya. Yang paling besar adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan ya kalau mau bikin sholat gitu ya, sholat Id begitu ya, di lapangan, jangan sampai kemudian menghambat aktivitas orang lain. Ya. Ya memang tanggal merah, tapi ya jangan kemudian ya jalan diblokir gitu kan, digunakan sebagai tempat sholat sehingga orang nggak bisa lewat. Kalau ada alternatif sih mendingan kan diarahkan ke sini, alternatifnya kita minta maaf sebisa mungkin, kalau bisa itu dihindari gitu kan. Apalagi jalan kan tempat umum ya, tempat orang lewat, lagian sunnahnya juga di lapangan bukan di jalanan gitu ya. Ini harus dipertimbangkan ya. Ini harus menjadi landasan supaya kemudian kita tidak dikambing hitamkan. Jangan sampai gara-gara 1-2 kelompok umat Islam melakukan pelanggaran ya, lalu kemudian dianggap dijadikan sebagai sumber ya kambing hitam bagi umat Islam, itu nggak boleh. Nah, inilah konsep toleransi yang benar ya, merespon konsep toleransi yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy ya, yang jelas-jelas mengaburkan ya identitas dan esensi akidah. Maka lebih lengkap surah Al-Kafirun ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya aku ya, katakanlah Muhammad. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
wala antum a'biduna ma a'bud, ya. Dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, ya. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan demikian juga kalian tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Dan untukkulah agamaku dan untukmulah, nah, ya. Dan untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi jelas ya bunyi ayatnya, tidak ada keraguan di dalam hal ini. Nah, surah Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merespon ajakan kaum Quraisy yang menawarkan sebuah konsep toleransi yang saling menguntungkan. Ya, mereka menganggapnya ini adalah sebuah jalan tengah yang menguntungkan, saling menguntungkan. Mutualis apa namanya dalam biologi ya, mutualis simbiosis hubungan yang saling menguntungkan gitu ya, saya lupa istilah itu ya. Jadi bagi mereka konsep ini saling menguntungkan, ya. Orang Islam nggak akan dirugikan, bahkan juga diuntungkan karena mereka nggak akan diganggu, ya. Ya, kita juga diuntungkan gitu kan, karena kita tidak akan terganggu juga oleh mereka. Ya, jadi kalau bagi mereka ini adalah solusi win-win solution, ya. Sama-sama untung. Nah, mereka merasa ya, tidak mampu lagi menghentikan atau menghalangi orang-orang yang menganut agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi udah kehilangan cara lagi. Ya, pakai logika debat kalah. Ya, kalahnya telak lagi gitu kan. Pakai pakai intimidasi, itu melanggar HAM gitu kan. Melanggar HAM, melanggar aturan, ya juga nggak bisa. Kemudian ancaman, orang Islam ini ternyata nggak takut diancam gitu. Ya, karena sedahsyat apapun ancaman orang-orang, ya, ancaman manusia ya tidak akan melebihi dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang Islam, ya Islam konsepnya gitu kan, kalau kita takut, ya, kalau kita memilih lebih takut kepada ancaman manusia dan mengabaikan ancaman Tuhan, wah ini cilaka 13 per 12 itu, nggak ada ininya, nggak ada untungnya, nggak ada kebaikan sama sekali. Sehingga orang Islam ya nggak takut diancam. Nah, sayangnya kemudian ya konsep toleransi yang ditawarkan oleh kaum kufar Quraisy ini ya tentu salah kaprah begitu ya. Konsepnya sepertinya bagus, ya fair juga ya. Ya udahlah biar masing-masing enak gitu. Setahun ini ya kita jadi pengikut kamu, tahun depan kamu jadi pengikut agama kami. Fair kan? Nah, sepertinya bagus begitu. Ini hasil musyawarah ini. Hasil musyawarah petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy. Nah, seolah ingin menghidupkan semangat saling menghargai. Namun hakikatnya adalah mencampur adukan karakter, keyakinan dan akidah umat. Kalau mereka itu nggak ada persoalan, ya, karena bagi mereka bukan kebenaran ya, yang mereka pegang, tapi kepentingan. Nah, kalau kita Islam bukan berpegang kepada kepentingan, tetapi kebenaran. Bahkan ketika kepentingan kita bertentangan dengan kebenaran, kalau kita kembali ke agama, ya kepentingan kita harus dikalahkan dengan konsep kebenaran. Ya bukan dibalik begitu ya. Ketika kepentingan kita berlawanan dengan konsep kebenaran, ya kita kalahkan kebenaran, kita naikkan kepentingan kita. Ini tidak benar. Dan justru ya apa yang mereka tawarkan itu adalah berpotensi mengaburkan identitas. Ya kalaulah umat Islam kemudian mengiyakan ya tawaran orang-orang kafir Quraisy ketika itu, maka ya akan jadi kabur ya, mana yang Islam, mana yang bukan Islam, ya. Mana yang kafir, mana yang Muslim gitu ya. Ya kalau orang-orang ibadahnya ya semuanya dijalanin gitu ya. Ya kita kan juga bingung kalau ada orang yang 5 waktu sholat ya, had ke gereja begitu kan.
senang juga bermeditasi ala agama Hindu dan Buddha misalnya, menyembah berhala juga, kan kita bingung. Ya, agama kamu apa sebetulnya, Tuhan yang kamu sembah apa? Karena kan tiap agama Tuhannya beda-beda. Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kristen yang menganggap Nabi Allah Isa adalah Tuhan gitu, dan atau anak Tuhan begitu. Kemudian Hindu yang menyembah dewa-dewa yang banyak, ya. Ya, apa yang mereka anggap berjasa kepada manusia bisa jadi dewa, ya. Ya, apa saja bisa jadi dewa begitu kan. Kemudian Buddha ya dengan konsep Siddhartha Gautamanya begitu, menyembah Sang Hyang Widi gitu ya, apalah nyebutnya. Itu kan ya orang Buddha juga nggak akan terima kalau kita katakan Anda bertuhan kepada Allah, nggak akan terima. Kita katakan kepada orang Hindu, Anda bertuhan kepada Allah, Tuhan Anda Allah, ya nggak akan diterima. Mereka punya konsep Tuhan sendiri. Makanya tidak bisa kita katakan ya, semua agama ya, Tuhannya sama ya, dalam konteks yang dia sembah. Tapi kalau dikatakan Allah adalah Tuhan bagi semua ya, pemeluk agama, iyalah. Kan ya yang Islam yang bukan Islam ya tetap di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu persepsi yang benar. Tapi kalau persepsinya ya semua umat beragama menyembah Allah, nah ini yang kemudian harus kita luruskan. Mengaburkan identitas. Maka Allah menjelaskan bahwa toleransi dan kerjasama diterapkan di wilayah selain akidah dan kepercayaan. Ketika mereka menawarkan beribadah dan menyembah Allah pada hari ini, lalu besoknya mereka meminta Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka, ya menyembah berhala-berhala mereka, tawaran seperti ini jelas harus ditolak, ya, harus dibantah karena bertentangan dengan konsep tauhid, ya, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campuran apapun, ya. Nggak boleh ya kita menyembah Allah ya, dicampur dengan menyembah yang lain. Ya, jadi nggak esa lagi, ya, jadi nggak ahad lagi begitu. Nah, beragama harus dilaksanakan secara kafah ya atau sempurna. Tidak bisa setengah-setengah ya. Meskipun dalam tataran amal kemampuan orang melaksanakan kebaikan tidak sama antar personal. Namun dalam soal akidah dan keyakinan tidak ada konsep tawar-menawar. Dalam praktik peribadatan pun ada amal wajib yang menjadi standar minimal. Adapun perbuatan dan amal-amal sunnah yang dianjurkan masing-masing bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan dan kesempatannya. Dalam Islam pun konsepnya jelas, gitu ya. Ada yang semuanya dapat, wajib dikerjakan. Ya. Kuat nggak kuat, ya mau badannya gede, mau badannya kecil, ya sholat wajib 5 waktu begitu kan. Semuanya kerjain. Ya. Adapun ada sholat tahajud, ada sholat duha, begitu ya, ada sholat witir, ada qobliyah ba'diyah, nah itu kembali kepada kekuatan masing-masing. Mau mengerjakan, ya dapat pahala, yang enggak juga tidak ada persoalan. Toh yang wajib sudah dikerjakan. Ini batasan-batasan ini ya, dalam konteks antar agama ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke lah, kita ingin ingin berdamai dengan orang-orang di luar penyembah Allah begitu, tapi harus jelas ya bahwa itu tadi konsepnya bahwa kita umat Islam jelas-jelas menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya ya, mau miskin mau kaya ya, mau pejabat apa ya, konsepnya menyembah Tuhan ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kemudian yang lain-lainnya ya, itu tadi misalnya bagaimana menjaga toleransi, menjaga perdamaian. Nah ini kita berbicara kesanggupan, ya. Berbicara standar yang berbeda-beda yang ada pada setiap kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini dengan gaya bahasa mendikte atau dengan istilah uslub tarkin, yaitu menggunakan kata kul yang bermakna perintah, katakanlah Muhammad. Seolah-olah Allah mengatakan biarlah aku menjawab, biarlah aku yang menjawab mereka. Engkau tak perlu bermanis-manis dan berbasa-basi dengan mereka untuk urusan akidah. Katakanlah kepada mereka, aku tidak mungkin menyembah apa yang kamu sembah, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan kamu juga tidak dipaksa untuk menyembah Allah sembahanku.
masing-masing kita memiliki agama dan keyakinan, maka jika masing-masing menjalankan keyakinan itu sudah merupakan sebuah toleransi tanpa pemaksaan, tidak ada keinginan mengganggu peribadatan orang lain, dan jika ini saja dijalankan dengan baik, maka itu sudah lebih dari cukup. Nah, gitu. Maka konsep toleransi yang dijelaskan secara gamblang di penghujung surah ini menjelaskan bahwa membiarkan orang lain menjalankan keyakinan dan agamanya, baginya agama yang dia yakini dan bagi seorang mukmin adalah agama yang diyakininya untuk dipraktekkan semua ajaran. Ya. Bahkan ya konsep toleransi di dalam Islam ini kalau kita lihat ya, itu ya bisa dipraktekkan oleh semua agama ya. Konsep lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ini semua agama bisa pakai ini. Ya, orang Nasrani bisa mengatakan kepada orang lain, kalian jalankan agama kalian, kita jalankan agama kita. Hindu, Buddha bisa mengatakan ini. Dan konsep ini ya, Allah Subhanahu wa taala sebut 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Jadi Islam tuh nggak perlu lagi diajarin toleransi gitu ya. Karena toleransi sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu kepada kaum muslimin. Maka Allah dan Rasulnya mengatur cara berinteraksi dengan banyak hal. Ya, agama Islam memberikan apresiasi dan penghormatan kepada tetangga misalnya. Ya. Menghargai tetangga adalah ciri keimanan seseorang. Ya. Ya, ada hadisnya. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ahi kama yuhibbu nafsi. Ya, dia tidak sempurna iman seseorang ya, sehingga dia tidak mencintai, menyayangi saudaranya ya, seperti menghormati, menyayangi dirinya sendiri ya. Jadi Islam begitu menegaskan ya, bagaimana menghargai dan menghormati orang lain. Termasuk menghormati tamu ya, falyukrim daifah. Ya. Mereka yang sempurna imannya adalah mereka yang memuliakan tamunya. Nah, siapapun tetangga maupun tamu ya, jika ia berada dalam tanggungan negara yang disebut dengan zimmi ya, mereka tidak boleh dimusuhi dan disakiti. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam, siapa yang menyakiti seorang zimmi maka ia menyakitiku dan menjadi musuhku. Nah, Islam juga mengajarkan menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Islam mengajarkan cara berinteraksi dengan semua hal. Dengan sesama manusia, dengan lingkungan di sekitarnya, hewan-hewan dan tumbuhan. Bahkan ia juga mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan jin, ya, bahkan dengan malaikat sekalipun ada aturan dan batasan-batasan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada surah Al-Jin ya. Nah, Islam mengajarkan prinsip dasar serta panduan aplikatif yang mudah dilaksanakan oleh pemeluknya. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan, ya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan di dalam agama kita dan tidak menghendaki kesulitan di dalam agama kita. Makanya kan Islam itu dalam sisi praktek ibadahnya fleksibel. Ya, wudu bersuci wajib. Ya, wajib. Apa alat bersucinya? Air yang pertama. Nggak ada air bisa pakai tanah yang bersih. Sholat itu wajib. Bagaimana prakteknya? Berdiri. Tidak sanggup berdiri bisa duduk. Tidak sanggup duduk bisa sambil berbaring. Tidak sanggup berbaring cukup dengan isyarat. Isyarat juga tidak bisa pakai hati. Nah, gitu. Nah, itu sisi fleksibelnya Islam. Nah, kalau kita perhatikan ya sejak kita mulai bangun tidur ya sampai tidur lagi ya semuanya ada panduannya, ada konsep-konsep yang Allah ajarkan ya, dan semuanya jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasulnya ya, terutama Rasulullah Muhammad SAW yang menyempurnakan seluruh ajaran yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum-sebelumnya. Maka disebut sebagai khatamin nabi ya, sebagai penutupnya para nabi ya Rasulullah SAW itu. Nah, ayat-ayat dalam surah Al-Kafirun ini menegaskan urgensi identitas. Tidak ada satu pihak manapun yang dibolehkan mengaburkannya.
seorang muslim harus jelas urusan akidahnya. Adapun masalah lainnya ia bisa berinteraksi dengan sesamanya secara normal sebagai seorang muslim dan juga manusia yang baik-baik, yaitu dengan panduan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana disebutkan di dalam pembahasan ayat tadi. Nah, ini adalah metode Al-Quran untuk menepis syubhat dan juga keraguan dan memutus jalan yang berpotensi mengganggu atau merusak. Karena itulah kemudian kita bisa merasakan diksi kalimat dan ungkapan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kadang-kadang karena diulang-ulang ayat-ayatnya mirip-mirip ada orang enggak tuntas-tuntas baca Al-Kafirun ini ya. Apalagi lagi nggak konsen begitu kan, sebagai penekanan begitu. Nah karena dalam konteks ini Allah sedang menanamkan sebuah prinsip agar melekat di dalam sanubari diri Rasulullah SAW dan juga umatnya, bahwa tidak ada tawar menawar, tidak ada bargaining dengan kesyirikan untuk untuk masalah akidah dan juga keyakinan. Jelas, gamblang, tidak ada tidak ada kesamaran di dalam bab ini. Nah, ketegasan prinsip ini tidak berarti bahwa Islam mengajarkan kekerasan atau juga tidak mengenal dialog begitu ya. Faktanya sangat banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan dialog dengan ahli kitab dan juga dialog dengan kaum musyrikin dalam berdakwah serta menjelaskan konsep hidup berdampingan secara damai. Namun untuk masalah akidah, prinsip yang jelas tidak boleh lagi dikaburkan, baik atas nama toleransi ataupun atas nama hak azazi manusia. Nah, urgensi pemisahan, itulah yang menjadi intisari dari surah Al-Kafirun ini. Jadi harus jelas pemisahan mana orang-orang kafir, mana orang-orang Islam, mana ibadahnya orang Islam, mana ibadahnya orang kafir. Orang Islam tidak boleh kemudian bercampur baur dengan orang yang bukan Islam, dan orang yang bukan Islam juga tidak boleh bercampur baur dengan orang Islam dalam bab ibadah. Ini jelas yang kita sembah siapa nih? Kalau yang kita sembah Allah, inilah orang Islam. Kalau yang disembah bukan selain Allah, maka dialah bukan orang Islam. Nah, sebagai seorang muslim yang tak boleh mengganggu atau merusak hubungan sosial dengan orang lain yang berbeda akidah, maka itulah konsep yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajarkan konsep ahlul zimmah, orang-orang yang di luar Islam yang mendapatkan perlindungan dari Islam. Dan Islam adalah agama rahmah yang mengajarkan interaksi dengan siapapun. Dan kemudian konsep ini sebagaimana disebut di dalam surah Al-Anbiya yang ke-107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad dan juga umat-umatnya begitu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah menunjukkan rahmahnya, menunjukkan sikap kasih sayangnya kepada siapapun tidak hanya kepada manusia, kepada makhluk lain pun Rasulullah SAW tunjukkan, dan itu pula yang harus kita tunjukkan kepada makhluk lainnya. Kalau kita ingin disebut sebagai pencinta Rasulullah, maka apa yang dikerjakan Rasulullah kita ikutin. Jangan sampai ngakunya pencinta Rasulullah, tapi amalan kita, perbuatan kita berlainan, bahkan berlawanan dengan apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak ada artinya cinta jika kemudian yang kita lakukan justru bertentangan dengan yang kita cintai. Nah, Islam mengajarkan umatnya cara berinteraksi dengan sesama muslim, dengan tetangga, dengan non-muslim, dengan orang yang musuhi, dengan hewan, dengan malaikat dan jin sebagai makhluk Allah yang hidup berdampingan namun tidak kalau bicara jin kita kan tahu mereka juga makhluk Allah tapi enggak kelihatan. Maka disebut sebagai konsep universal, multiversi, alamin. Itulah Islam. Maka ini menjadi sebuah penegasan bahwa surah Al-Kafirun adalah konsep toleransi yang jelas. Dan jika Islam sudah menjelaskan konsep toleransi yang sangat jelas seperti dalam surah Al-Kafirun ini, maka apa yang kemudian ditakutkan dari Islam? Islam sudah memberikan batasan lakum dinukum waliyadin. Silakan amalkanlah agama kalian dan kami mengamalkan agama kami. Apalagi yang harus ditakutin dari orang Islam? Orang Islam enggak mengancam kok.
nggak mengancam peribadatan agama lain begitu ya. Nah, jika orang Islam militan dalam menjalankan ibadahnya ya, atau menjalankan pembersihan jiwanya, maka mereka menjadi orang-orang yang mata batinnya jernih. Nah, jika mereka menjalankan syariat zakat, infak dan sedekah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terdepan dalam urusan kesejahteraan masyarakat. Jika mereka orang-orang Islam ini memahami konsep memakmurkan bumi, maka ya, alam ini tidak akan dieksploitasi secara berlebihan. Jika umat Islam memahami penghargaan terhadap sesama manusia, maka mereka adalah sebaik-baik orang yang bisa diajak bekerja sama dalam berbagai proyek dan program tebar kebaikan. Jadi ya, itulah hakikatnya seorang Muslim. Dan tidak ada sebagai orang-orang di luar Islam kemudian memberikan stigma negatif kepada Islam dan umat Islam. Karena semuanya jelas gitu ya. Islam menegaskan wala tabghil fasyada fil ar, ya. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ya. Kalau seseorang muslim lalu kemudian dia sadar dengan keislaman dan ajarannya, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran itu. Ya. Nah, adapun stigma negatif atau tuduhan yang disematkan melalui propaganda ya, mengenai ekstremisme dan juga terorisme, sesungguhnya adalah barang dagangan musuh Islam yang tidak menginginkan kebaikan ini tersebar ke seluruh dunia. Bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, ya, prinsip-prinsip toleransi, penghargaan. Ya. Nah, itu mereka tidak mau ini tersebar, karena bagi mereka nggak menguntungkan. Gitu. Kalau adil itu kan semuanya ya dapat sesuai dengan kadar. Mereka maunya dapat lebih dari kadar. Nah, gitu. Nah, itu yang tidak mereka mau. Nah, saatnya bagi kita sekarang untuk menghentikan permusuhan di antara manusia, yaitu dengan kembali menegaskan identitas, akidah dan keyakinan masing-masing dan saling menghormati praktek-praktek ibadah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kafirun ini. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.